Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali lagi kita berkumpul dalam ibadah raya tanggal 19 April 2020. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kita akan membaca dari Mazmur 31 ayat 24 sampai 25. Pembacaan Alkitab diambil dari Mazmur 31 ayat 24 sampai 25. Kasihilah Tuhan, hai orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Amin. Selanjutnya, kita akan menaikkan satu nyanyian pujian dari NP nomor 17, Maha Besar O Tuhanku. Kita akan menyanyikan bagian refnya saja. Dengan kasih, Saudara Kalista akan memimpin kita dalam doa pembukaan. Marilah kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu yang kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas nafas kehidupan yang kau berikan kepada kami. Tuhan, saat ini Tuhan kami menghadap kepadamu. Kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Tolong Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Menyerahkan Tuhan untuk para pelayan yang saat ini melayani Tuhan. Dan Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Meskipun kami melakukan ibadah online, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, bimbinglah kami Tuhan, agar tetap bisa menjadi manusia yang ingat akan Engkau. Selalu memiliki keinginan kuat untuk beribadah kepadamu. Inilah doa kami Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami serahkan Tuhan doa ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Amin. Selanjutnya, pembacaan Alkitab akan diambil dari Hakim-Hakim 2 ayat 1-5. Demikian kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Malaikat Tuhan di Bokim. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu berbuat demikian? Lalu Allah telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu, dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Amin.
Amin. Terima kasih atas pelayanannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yusuf Suyono. Namun sebelumnya kita akan menaikkan satu nyanyian pujian dari SNP nomor 525, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1 sampai 5. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih seperti minggu-minggu yang lalu, kita masih beribadah di rumah masing-masing. Sebelum kita melihat satu persatu ayat-ayat di atas, firman Tuhan ini berkata demikian dari Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, agar hidup kita hari lepas hari tidak kehilangan wahyu Tuhan atau firman Allah, mari di hari-hari ini yang masih di rumah saja, masih banyak waktu di rumah yang kita jalani, kita akan terus-menerus baik secara pribadi maupun dengan keluarga kita masing-masing untuk menggunakan waktu yang ada dengan baik, dengan terus-menerus membaca firman Allah hari lepas hari, agar kita seperti judul khotbah pagi ini, makin dekat kepadanya dan kembali kepadanya. Firman Tuhan atau wahyu Tuhan itu akan menjadi tuntunan hidup kita, menjadi pedoman bagaimana saya dan saudara hidup, khususnya di saat-saat seperti saat ini. Efesus 5, 15, 16 berkata demikian, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita di Efesus tadi, bahwa hari-hari ini adalah hari-hari jahat, di mana kalau saya, Bapak Ibu Saudara keluar rumah harus melindungi diri, minimal memakai masker yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Melalui firman Tuhan, sesungguhnya kita dinasihati untuk menggunakan hari-hari ini dengan sebaik-baiknya. Dalam bacaan Alkitab saya minggu ini, bacaan Alkitab setahun sampai pada kitab 2 Samuel, khususnya pasal 17, ada nasihat yang baik yang perlu kita perhatikan. Nasihat baik tetapi gagal dilakukan. Mengapa? Sesungguhnya nasihat itu selalu bertujuan baik, tetapi seperti cerita di 2 Samuel ini, walaupun nasihat itu baik, tetapi justru gagal. Sebab Tuhan mempunyai rencana yang kita tidak tahu. Di cerita itu ada 4 orang yang diceritakan, yaitu Ahitofel, Husai,
Daud dan Absalom. Tuhan mempunyai rencana, walaupun nasihat Ahitofel itu baik, tetapi tidak dilaksanakan Absalom. Nasihat Husai baik, masuk akal, justru dilaksanakan oleh Absalom. Sekali lagi, karena Tuhan mempunyai rencana yang kita tidak tahu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dipastikan apapun nasihat yang kita terima, apalagi tujuannya baik, Tuhan sesungguhnya ingin menegur, ingin menyelamatkan, menegur orang-orang yang memberi nasihat yang mungkin hidupnya tidak benar, menyelamatkan orang-orang yang diberi nasihat supaya selamat. Tetapi yang pasti di cerita ini Tuhan ingin menyelamatkan orang benar, yaitu Daud. Bangsa Israel kehilangan firman Allah atau wahyu Allah seperti yang kita baca di dalam Hakim-Hakim 2 ayat 1 sampai 5. Waktu pemimpin mereka sudah dipanggil Tuhan, Musa, Yosua, mereka bangsa Israel menjadi liar, menjadi orang semau gue, tidak mengindahkan Tuhan, tidak mengindahkan pemimpin-pemimpin yang ada setelah Yosua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat-saat ini mungkin saya dan Bapak, Ibu, Saudara saling berjauhan. Saya tidak bisa berkunjung ke rumah Bapak, Ibu, Saudara. Bapak, Ibu, Saudara pun tidak bertemu saya dalam kegiatan-kegiatan hari Minggu, hari Rabu, maupun hari-hari yang lain. Mungkin keadaan ini membuat saya dan saudara menjadi orang-orang yang jauh dari Tuhan, jauh dari nasihat, jauh dari keadaan normal, karena kita saling berjauhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel yang menjauh dari Tuhan, mereka menjadi terpuruk, tersesat, tidak berdaya. Mari dalam keadaan seperti ini kita tidak menjadi seperti bangsa Israel, terpuruk, tersesat, dan tidak berdaya. Kita masih bisa memiliki wahyu Tuhan, wahyu Allah melalui kegiatan kita di rumah, yaitu jangan lupa selalu membaca firman Tuhan. Melalui malaikat Tuhan, bangsa Israel ditemui langsung oleh Tuhan Allah. Malaikat Tuhan berkata kepada bangsa Israel untuk tetap di dalam Tuhan. Mari kita melihat ayat-ayat yang kita telah baca tadi, telah saya utarakan tadi di dalam Hakim-Hakim 2 ayat 1 sampai 5. Sebelumnya saya akan membaca dulu. Perikop judul ini adalah Malaikat Tuhan di Bokim. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir, kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman,
aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu berbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu, dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat ayat-ayat di atas, mengupas satu persatu ayat-ayat tersebut. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ingatlah selalu kepada Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini. Seperti bangsa Israel, sesungguhnya kita sudah diselamatkan. Allah mempunyai rencana menyelamatkan kita. Seperti ayat yang pertama dikatakan, lalu malaikat Tuhan pergi ke Gilgal, ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir, kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tuhan berjanji kepada bangsa Israel untuk menyelamatkan bangsa Israel. Janji itu berlaku selama-lamanya. Walaupun saat itu bangsa Israel telah jauh dari Tuhan, telah kehilangan wahyu Tuhan. Malaikat Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel untuk selalu ingat kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita jauh dari Tuhan. Kita menggerutu karena keadaan kita. Ingatlah, minggu yang lalu kita baru merayakan Paskah. Seperti telah kita tahu, Paskah sesungguhnya adalah menyelamatkan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Orang-orang yang mau melakukan perintah Tuhan. Ia telah dilepaskan dari dosa-dosa, termasuk dosa-dosa kita. Mari, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 13 berkata demikian, saya akan membacakan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Keadaan kita saat ini mungkin membuat saya, Bapak Ibu Saudara, tidak memperhatikan orang lain. Seperti kesaksian saya hari Rabu yang lalu, kalau Bapak Ibu ingat, bahwa kita harus tetap mampu berbagi kepada sesama kita. Karena itulah tujuan Allah menyelamatkan kita, untuk tetap mengasihi sesama kita. Yang kedua, menurut ayat-ayat di atas,
diharapkan bangsa Israel tidak mengikat dalam segala hal-hal di luar Allah, merobohkan mezbah-mezbah orang-orang yang diduduki bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, sama seperti kita saat ini. Jangan sekali-kali kita menduakan Tuhan Allah kita. Apapun keadaan kita saat ini, mari kita tetap setia kepadanya. Kita tetap mengikat dengan Allah. Kita tetap terikat padanya. Ayat 2 berkata demikian di kitab Hakim-Hakim tadi, dikatakan demikian ayat 2, pasal 2 ayat 2. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku, mengapa kamu berbuat demikian? Saudara, bangsa Israel diingatkan untuk tidak mengikat dengan bangsa di mana ia duduki. Tantangan-tantangan yang saat ini kita alami mungkin akan membuat kita menyekutukan diri dengan orang lain, mungkin membuat kita mengikat dengan roh-roh jahat di dunia ini, supaya saya dan saudara selamat dari wabah ini. Sekali lagi ingat, mari kita tetap setia kepada Tuhan Allah. Apapun yang terjadi, mari kita tidak menyekutukan Tuhan Allah dengan hal-hal di luar Allah. Yakinlah Allah menyertai kita semua. Seperti ayat 3 dikatakan demikian, lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu, dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Saudara, walaupun mungkin tantangan-tantangan yang kita hadapi saat ini menjatuhkan kita, membuat kita mungkin ingin bersekutu dengan mereka, tetapi ingatlah bahwa kalau saya dan saudara tetap mengikat hidup bersama Tuhan Allah, Allah menyertai kita. 1 Korintus 15 ayat 58, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Yang ketiga, walaupun mereka jauh dari Tuhan, sesat, tetapi setelah malaikat Tuhan berkata mengingatkan bangsa Israel, mereka mau bertobat. Mereka menyesal, menangis, dan mempersembahkan korban bakaran. Dikatakan di dalam ayat yang ke-4 sampai 5 demikian. Maka 4 sampai 5, setelah malaikat Tuhan itu mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bokim, lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita meneladani bangsa Israel ini. Waktu Tuhan mengingatkan mereka melalui malaikatnya, mereka menyesal dan menangis. Dan mereka kembali kepada Allah, mempersembahkan korban kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waktunya belum terlambat. Masih ada waktu untuk kita selalu datang kepadanya. Saat ini
sampai pagi ini, walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, mari kita bersama-sama datang kepadanya dengan sungguh-sungguh agar pengampunan yang daripadanya, yang kita tahu lewat Paskah yang baru kita lewati kemarin, kita bertekad untuk lebih setia kepadanya. Saat ini adalah saat-saat yang tepat untuk kita tidak kehilangan wahyu Allah, dengan cara kita tetap membaca firman Tuhan, kita tetap bersekutu dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun dengan keluarga kita masing-masing. Berdoalah supaya keluarga kita masing-masing, baik di rumah kita masing-masing atau keluarga kita yang sedang di luar kota, bisa lepas dari wabah ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum firman Tuhan saya akhiri, saya akan membaca sekali lagi firman Tuhan yang ada di dalam Hakim-Hakim 2 ayat yang keempat dan kelima. Setelah malaikat Tuhan itu mengucapkan firman Tuhan kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bokim, lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi masih ada waktu untuk kita menangis di hadapan Tuhan untuk masalah kita yang kita tanggung bersama-sama saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan karena firman Tuhan pada pagi hari ini boleh kembali mengingatkan kami untuk kami sebagai orang-orang yang percaya Tuhan tidak kehilangan wahyu Allah. Kami tidak menjadi orang-orang yang liar, orang-orang yang semau gue, orang-orang yang jauh dari Tuhan. Kami ingin Tuhan, walaupun saat ini kami saling berjauhan, tetapi kami tetap mengikat dengan Tuhan, dengan cara kami lebih setia membaca firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Yusuf atas pelayanannya. Selanjutnya kita akan memasuki ruang doa syafaat. Namun sebelumnya mari kita menaikkan satu nyanyian pujian. Hidup ini adalah kesempatan.
kita akan memasuki ruang doa syafaat. Adapun pokok-pokok doa syafaat, yang pertama wabah COVID, yang kedua lansia dan orang sakit, yang ketiga gereja dan keluarga kita masing-masing, yang keempat para medis agar tetap sehat, yang kelima bangsa dan negara kita Indonesia. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk menaikkan doa syafaat secara pribadi. Doa syafaat bisa dimulai. Amin. Doa syafaat dapat diakhiri. Untuk persembahan, Bapak Ibu Saudara dapat memasukkannya ke dalam amplop dan disetorkan saat ibadah di gereja. Atau transfer ke rekening bendahara gereja atas nama Hendro Sri M dengan nomor rekening 143.0016770693 di Bank Mandiri. Terima kasih. Selanjutnya untuk menutup ibadah pada hari ini, kita akan menaikkan satu nyanyian pujian dari SNP nomor 698, Ya Tuhan, Ku Percaya.
Puji Tuhan ibadah kita telah selesai. Tetap di rumah aja, jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.